buat kami tak dapat oleh waktu Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tante Lili yang akan membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Bila segala firman yang akan disampaikan Tuhan semua berasal daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang Kau tabur tidak akan pergi dengan sia-sia. Bila firman ini bisa ada dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Beracaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Silakan Tante Lili. Shalom. 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 Jelas suara Tante. saya? Shalom Tante, jelas Tante. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Saya percaya kita semua boleh dipenuhi sukacita dan kesehatan. Kalau semalam ini kita boleh kembali berjumpa melalui Zoom. Teman-teman, sahabat muda, seperti biasa saya boleh minta untuk buka videonya bagi yang bisa dibuka supaya kita bisa berinteraksi dan kita bisa saling lihat nih cantiknya, gantengnya yang mana. Oke, teman-teman, sahabat muda, malam ini kita sama-sama mau sharing akan firman Tuhan pada malam ini. Nggak berasa ya, bulan ini kita sudah ada di pandemi sampai berapa bulan ya? Ada yang inget nggak? Dihitung. 15-16 bulan? Ya, 1 tahun 3 bulan, benar. Sekitar 15 bulan ya kita ada di pandemi ini sampai hari ini. Tahun lalu katanya dikatakan bahwa tahun ini selesai. Ternyata kita masih jalani sampai tahun ini. Kalau gitu saya boleh tanya dong, kira-kira nih sampai hari ini apa yang dirasakan? Pandemi 15 bulan. Boleh dong chat. Boleh dong di chat meskipun yang nggak buka video bosan. Bosan ya. Johanna bosan, iya bener. Di rumah terus. Ada lagi? Pingin jalan-jalan. Kemana nih Francisca nih? Pingin jalan-jalan. Terus ada lagi? Apa nih yang dirasakan 15 bulan? Belum dibuka apa kamu mainnya? Keluar kota. Keluar kota, bikin jalan-jalan keluar kota. Kangen PD offline. Wah, keren. Ada yang bosan, ada yang apa? Udah pokoknya pingin jalan-jalan ya. Pingin PD offline, macam-macam perasaan yang ada. Pada sampai saat ini, 15 bulan kita boleh lewati bersama-sama. Tetapi saya lihat semuanya dalam keadaan sehat, benar? Berarti kita masih tetap harus bersyukur karena masih diberi kesehatan. Kita masih tetap bersyukur karena masih diberikan sukacita. Boleh dong berbagi senyumnya? Ini mana ya videonya yang lain? Boleh berbagi senyumnya, senyum yang manis-manis dan ganteng-ganteng harusnya ya, yang bisa kelihatan. Teman-teman sahabat muda, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan dengan tema Dia Penolong yang Setia. Dia penolong yang setia. Di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal sulit yang dialami. Bukan hanya teman-teman, tapi saya juga. Setiap orang banyak mengalami hal-hal sulit saat-saat seperti ini. Semasa pandemi ini. Mungkin ada yang sampai hari ini tadi dikatakan bosan lah, pingin video online lah, gitu ya. Terus offline terus. Ada yang merasa kadang tadi pagi ada yang telepon saya katanya, kenapa ya? Padahal ada beberapa orang di rumah, tapi kenapa saya merasa kesepian? Mungkin karena lama nggak ketemu dengan teman-teman sepede gitu ya. Jadi meskipun di rumah berkumpul dengan keluarga merasa kesepian. Terus mungkin saat ini ada yang tertekan dengan keadaan, aduh kapan nih selesai nih masalah ini? Kapan ya pandemi ini selesai? Masalah ekonomi. Mungkin banyak yang masalah pekerjaan, belum dapat kerjaan yang baru lulus mungkin. Atau ada yang di PHK, atau waktu kemarin THR, belum ada yang THR. Ada teman saya juga seperti itu, dia bilang belum dapat THR, nggak dikasih THR, gaji dipotong. Tetapi tetap menjalani hari-hari sampai hari ini.
Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sahabat muda di tempat di Zoom ini yang bersama-sama saya mungkin atau di yang mendengarkan firman ini, kita nggak sendirian loh. Banyak orang yang juga ngalamin hal-hal yang sulit. Bukan hanya kita nggak pernah sendirian. Jadi, jangan pernah kita hilang pengharapan di dalam kehidupan kita, karena ada pribadi yang selalu menyertai kita. Ada pribadi yang selalu siap menolong setiap. Coba saya share screen ya. Saya mungkin minta Stefani ya. Di sini ada Stefani tadi. Oke, boleh dibacakan. Nah. Dia penolong yang setia. Oke, saya minta Stefani untuk bacakan Mazmur 121 ayat 2 dan 8. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan. Jadi dikatakan ada pribadi yang selalu menyertai dan menolong kita. Dari mana pertolongan kita? Dikatakan di Mazmur 121 ayat 2 dan 8 bahwa pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apalagi yang dikatakan ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjadikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya sekarang aja nih saat pandemi, tapi sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Tuhan akan menjaga kita. Kalau saya boleh sharing, di awal pandemi sekitar bulan Maret yang lalu, tahun lalu, saya juga mengalami sakit. Saya juga mengalami sakit, setelah itu suami saya juga sakit. Itu juga semuanya juga sakit terkena dari pandemi COVID ini gitu loh. Sakit karena COVID, karena bertemu di satu komunitas, ada pertemuan, tidak menyadari kalau COVID itu bisa menular begitu cepat gitu kan. Dipikirnya masih jauh di Depok, sedangkan saya ada pertemuannya di BSD ya, Serpong ya. Jadi kami pikir jauh lah ya di Depok awal-awal. Ternyata nyampe juga gitu kan. Nyampe juga, taunya setelah teman di mana kami berkumpul itu hari ke-13 Tuhan panggil ke rumah Bapak. Jadi sahabat-sahabat muda mungkin saat ini juga selain kita mengalami tekanan di dalam keadaan seperti mungkin kita juga pernah kehilangan orang yang kita kasih yang sudah pulang ke rumah Bapak. Atau kita juga mengalami sakit yang gak sembuh-sembuh. Atau kita bingung juga sampai hari ini tentang pekerjaan masa depan. Banyak hal-hal sulit demikian yang dialami sampai hari ini. Nah, pada awal-awal sakit, singkat cerita, dengan perjuangan semuanya Tuhan sertai saya. Kenapa saya katakan? Karena pada waktu awal-awal saya sakit, bukan hanya sakit, setelah berjalannya waktu beberapa bulan, pekerjaan suami saya sebagai kontraktor mulai terhenti karena ada PSBB. Ada jaga jarak lah gitu ya. Jadi mulai itu diktat proyek-proyek yang di kota, jadi nggak ada income. Benar-benar nggak ada income, nggak ada penghasilan, tapi semua tetap jalan, biaya jalan, bayar uang sekolah jalan, makan dapur harus ngebul dan sebagainya, semuanya tetap harus jalan seperti biasa. Teman-teman sahabat muda, pada waktu itu Tuhan berikan janjinya pada saya. Dikatakan kita mau lihat, saya boleh minta Elva ya, Elva untuk bacakan ayat ini. Bentar. Oke, Yosua 1 ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, terima kasih. Ayat ini Tuhan berikan buat saya sebelum pandemi. Saya pikir ayat ini biasa lah ya waktu itu. Tapi begitu pandemi, saya sakit, terus saya alami masalah di dalam ekonomi pada waktu itu. Mulai ingat lagi ayat ini. Saya kayaknya pernah dapat ayat deh. Lalu saya baca kembali ayat itu dan saya baca lagi dan menguatkan saya, meneguhkan saya, dikatakan bahwa aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Seperti tadi Mazmur 121 katakan bahwa sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Teman-teman sahabat muda, pada waktu firman ini saya juga bingung. Apa ya maksud Tuhan? Begitu saya coba baca dan coba lihat, ternyata firman ini ada di Yosua 1 ayat 5 dan ini diberikan kepada Yosua pada saat dia menggantikan Musa. Pada saat Musa meninggal, pada waktu itu sebelumnya Yosua sebagai asistennya yang selalu ngikuti Musa kemana-mana untuk melayani. Dan pada waktu itu tiba-tiba harus menggantikan Musa. Satu keadaan sama seperti kita. Yang tiba-tiba ada perubahan di dalam kehidupan kita. Demikian juga perubahan yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Pasti ada perasaan takut, khawatir, bagaimana dia harus membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Sedangkan dia hanya selama ini hanya mengikuti Musa gitu kan, menemani Musa. Dan dia harus menggantikan Musa. Dan saya tahu pada waktu itu, setiap kita pada awal alami pandemi, suatu keadaan yang mungkin tiba-tiba terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita bayangkan tiba-tiba itu terjadi dan mengubah semua di dalam kehidupan kita. Rasa takut ada, rasa khawatir ada. Tetapi kita melihat Yosua itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia bisa masuk akhirnya ke tanah Kanaan. Dia bisa membawa bangsa Israel pada waktu itu. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan di masa-masa seperti ini, kita boleh terus belajar seperti Yosua sampai nanti akhirnya kita keluar dari masa pandemi ini, kita boleh memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Teman-teman dan sahabat muda, kalau dikatakan dia penolong yang setia, berarti kalau penolong yang setia, dia selalu menyertai kita. Seperti tadi firman dari Yosua 1 ayat 5, dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dia setia. Setia artinya di dalam segala keadaan dia ada. Di dalam segala urusan dan masalah kesulitan yang kita alami dia ada. Baik masalah besar, masalah kecil, keadaannya dalam suka maupun duka, di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap nafas kita, di dalam setiap apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, dia selalu ada. Penolong yang setia dan tidak pernah dia meninggalkan kita. Di dalam kitab suci kita melihat bagaimana tadi Yosua disertai oleh Tuhan. Bagaimana dia disertai sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Yosua disertai oleh Tuhan, penyertaannya. Yosua harus melewati sungai. Pada waktu itu harus melewati sungai Yordan yang begitu meluap dan deras arusnya. Dan dia juga bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu kokoh. Apa yang sedang kita hadapi saat seperti ini? Apa kesulitan yang kita alami seperti ini? Apa yang kita khawatirkan tentang masa depan kita? Kita tahu selalu ada penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. Dia selalu ada karena dia selalu setia. Meskipun terkadang kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia menolong kita. Selain Yosua, kita melihat Daud. Bagaimana Daud ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan buat Daud begitu luar biasa. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Persoalan yang besar. Goliat di dalam kehidupan kita bisa kita kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Kita melihat juga waktu murid-murid Yesus mengalami angin topan di perahu. Apa yang terjadi? Yesus juga ada menolong dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu ada. Bangsa Israel. Bagaimana penyertaan Tuhan buat bangsa Israel? Meskipun bangsa Israel bolak-balik membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa, tetapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel.
Tuhan tetap setia menjaga setiap kita. Banyak yang kita bisa lihat di dalam kitab suci Daniel. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam Daniel. Teman-teman sahabat muda. Jadi setiap kita pasti pernah alami persoalan atau masa-masa sulit yang seperti ini. Tapi setiap orang berbeda-beda menanggapi masalah-masalah itu. Setiap orang bereaksi berbeda saat hadapi masalah sulit. Saat ini menjadi refleksi buat kita. Seperti apa reaksi kita saat kita hadapi masalah sulit yang seperti ini. Mungkin kita saat ini juga bingung, gimana ya masa depan aku? Gimana ya? Kok sampai hari ini belum dapat kerjaan? Gimana sampai hari ini belum punya pasangan hidup? Padahal sulit untuk kita bisa berkomunikasi atau kita bisa bertemu. Tetapi malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa selalu ada penyertaan Tuhan buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada buat kita. Reaksi yang kita berikan saat kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Tuhan sanggup kok menolong kita. Tuhan bisa menolong kita. Apapun, bahkan yang paling gak mungkin. Sekalipun buat kita. Menurut logika manusia, apa yang kita alami kayaknya gak mungkin nih. Gak mungkin bisa keluar dari masalah ini. Gak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Apapun yang tidak mungkin, Tuhan sanggup menolong kita. Tapi ingat teman-teman, pertolongan Tuhan tidak hanya ditandai dengan berkat keuangan. Pertolongan Tuhan tidak hanya ditandai dengan kekayaan. Karena terkadang kita berpikir pada saat Tuhan menolong kita, pada saat kita memperoleh di dalam kekayaan, atau pada saat kita memperoleh di dalam keuangan. Tetapi kesehatan, sukacita, orang-orang di sekitar kita yang sampai hari ini masih mengasihi kita. Itu juga pertolongan Tuhan buat kita. Nafas kehidupan yang sampai hari ini kita bisa hidup secara gratis. Itu juga pertolongan. Jadi kalau kita melihat dari Yosua, kita menyadari, iya ya ternyata ada penyertaan Tuhan. Tidak pernah terpikir di masa pandemi, di tengah-tengah pandemi, akhirnya suami saya bisa kembali mendapatkan proyek. Tidak pernah terpikir sama sekali. Karena pada waktu itu benar-benar yang udah kondisinya di bawah dan benar-benar berserah kepada Tuhan, gak tahu mesti ngapa-ngapain. Tiba-tiba Tuhan itu punya 1001 macam cara yang tidak pernah terpikirkan untuk menyediakan dan untuk menolong kita semua. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan memberikan sampai hari ini. Hingga saya dan di dalam kehidupan saya bisa merasakan di masa pandemi ini memang tidak mudah atau masa sulit yang kita hadapi. Tetapi kita menyadari penyertaan Tuhan dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita menyadari ada penyertaan Tuhan, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Itu sungguh luar biasa. Dia akan menyertai kita dan menolong kita tepat pada waktunya. Itu yang saya alami. Pada waktu anak saya juga lulus kuliah pada waktu Agustus yang lalu, bingung juga. Gimana ya bisa dapat kerja, kata dia. Ini pandemi. Banyak orang yang di PHK. Sulit untuk dapat pekerjaan. Nggak mungkin lah. Orang banyak yang di PHK, mana ada perusahaan yang cari karyawan. Ternyata sekali lagi Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan memberikan pada bulan Oktober pekerjaan buat anak saya. Hanya beberapa bulan dari lulus Agustus yang lalu dan Tuhan Oktober, Tuhan berikan pekerjaan buat anak saya. Satu hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang setia. Tapi apakah pada saat Tuhan setia kepada kita, apakah kita juga tetap setia kepada Dia? Saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami masa-masa sulit, masihkah kita tetap setia kepada Dia? Itu yang Tuhan tanya pada malam ini. Masihkah kita tetap setia kepada Dia?
Sudah setia, Tante. Sudah terus-terusan ikut PD. Sudah rajin baca kitab suci. Tapi kok belum selesai juga masalahnya. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Kalau kita diberikan terlalu cepat, mungkin kita juga akan lupa akan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita terlalu terlambat, mungkin kita juga akan hilang dari Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya buat kita. Setiap apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita. Sering kita tidak menyadari kalau ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya punya satu ilustrasi seekor lebah yang jatuh ke dalam ke dalam gelas minuman ya. Yang jatuh ke gelas minuman ya. Waktu dia jatuh ke gelas minuman, dia itu cari jalan keluar. Pada waktu dia cari jalan keluar, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha dengan apa yang jadi pikiran dia. Dia cari jalan keluar. Dia tabrakin tuh tembok-tembok, dinding-dinding gelas. Jadi dia cari sana, nggak ketemu jalan keluar. Nggak ketemu jalan keluar. Sampai akhirnya dia kelelahan dan mati. Teman-teman, sahabat muda, padahal sebenarnya ada jalan keluar yang sudah disediakan. Kalau seandainya lebah itu bisa melihat kembali ke atas pada waktu dia jatuh, dia bisa keluar. Tetapi karena kekuatannya, dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak tahu bahwa ada jalan yang bisa membawa dia keluar. Terkadang di dalam kehidupan kita sering kita tidak menyadari hal itu. Kita selalu, dari ilustrasi ini saya mau berbicara, kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saat kayaknya kita tadi saya katakan, udah pede tiap Rabu ya, udah pede tiap Rabu, udah baca kitab suci tiap hari, tidak ada jalan keluar, seolah-olah dalam tanda kutip ya, seolah-olah dalam tanda kutip. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita mulai hilang pengharapan, mulai hilang tidak fokus pada Tuhan, mulai fokus pada masalah, mulai mengandalkan kekuatan sendiri, mulai bersandar pada pengertian sendiri. Akhirnya kita tidak memperoleh apa-apa. Tetapi kita sadari malam ini bahwa selalu ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang tidak pernah biarkan kita. Jadi kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau hidup kita disandarkan kepada Tuhan sepenuhnya. Teman-teman dan sahabat muda, pada malam ini, kalau kita melihat Dia penolong yang setia. Di dalam segala keadaan, urusan besar kecil apapun, kita pasti banyak alami itu. Di masa pandemi seperti ini, kalau kita mau tidak bersandar pada pikiran kita sendiri, kita bersandar kepada pikiran Tuhan, kita bisa melihat hal yang positif di dalam semua ini. Kita melihat karya Tuhan yang positif buat kita. Di dalam kepelayanan, meskipun tidak bisa bertemu secara offline, tetapi secara online kita masih bisa tetap melayani. Kalau ada penyertaan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Pastinya, seorang penolong yang setia akan memberikan pengharapan kepada kita. Supaya kita bisa kuat. Selalu ada pengharapan yang Dia berikan buat kita. Ada janji Tuhan, pengharapan Tuhan buat kita. Mungkin saat ini ada yang divonis sakit kanker. Dan stadium akhir dikatakan. Sudah tidak ada harapan, kata dokter. Atau saat ini belum dapat pekerjaan. Atau hari ini sampai hari ini belum dapat pasangan. Sedangkan umur sudah unik ya. Umur panik. Udah unik gitu, umur panik. Kita udah bingung gitu kan. Tetapi selalu masih ada harapan. Atau saat ini kita belum dapat pekerjaan. Bingung tentang masa depan. Kuliah belum selesai dan sebagainya. Banyak hal kesulitan yang kita alami saat-saat seperti sekarang. Atau pada saat ini kita sudah, mungkin ada yang sudah menikah atau belum Tuhan percayakan keturunan sampai hari ini. Masih ada pengharapan. Karena ada Tuhan yang menjadi penolong yang setia buat kita semua. Teman-teman sahabatmu, Yesuslah sumber pengharapan kita. Karena dikatakan bahwa
Yesus dasar dari pengharapan kita. Saat saya bergumul, setiap hari saya berusaha bangun dengan harapan yang baru. Saya berkata, besok, hari ini, saya bangun pagi, saya katakan hari ini, pasti masalah saya selesai. Bersama Tuhan. Tapi enggak. Besok lagi, seperti itu lagi. Ada pengharapan yang saya bawa setiap hari. Ada pengharapan yang selalu Tuhan berikan buat saya setiap hari. Setiap hari jalanin tapi belum selesai. Hari ini nggak selesai. Besok belum. Sampai beberapa bulan. Nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya pada waktu itu saya bergumul dan saya terus menyadari penyertaan Tuhan selalu memberikan pengharapan buat saya. Saya berharap pengharapan itu mungkin kecil di dalam saya. Tetapi saya tahu seperti jangkar. Karena dikatakan ya di dalam Ibrani 6 ayat 19 bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Teman-teman, sahabat muda, pengharapan itu seperti sauh. Sauh itu kecil ya. Tetapi dia itu lebih kecil dibandingkan kapal, maksudnya. Kapal yang disambungkan dengan sauh itu. Tapi sauh ini dapat menahan kapal yang besar. Untuk dia bisa tidak dihanyut oleh ombak. Atau tidak diterpa oleh ombak, diterjang oleh ombak. Dan harapan yang kecil di dalam saya pada waktu itu. Dan saya mencoba setiap hari bangun dengan pengharapan baru. Setiap hari bangun dengan pengharapan baru. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu titik jalan keluar di dalam kehidupan saya. Ada dua orang pemain harpa. Mereka itu dua-duanya buta. Yang satu ini gurunya, yang satu ini muridnya. Nah, pemain harpa ini yang gurunya ini udah semakin tua umurnya dan mulai sakit-sakitan. Dia berpikir gimana caranya kalau dia meninggal, muridnya ini gimana bisa bertahan. Akhirnya dia berkata pada waktu pemain harpa yang buta, yang tua ini, dia katakan sama muridnya, aku sudah semakin tua, sudah sakit-sakitan, nanti seandainya aku sudah tidak ada di dunia ini, aku sudah memberikan sebuah resep. Dikatakan, diberikan sebuah resep rahasia untuk kamu bisa melihat terang. Dikatakan, untuk kamu bisa melihat terang. Tapi resep itu nggak boleh dibuka. Kamu harus tunggu sampai kamu memainkan harpa sampai putus 1000 senar. Sahabat muda, pada waktu akhirnya guru ini meninggal, itu diingat oleh muridnya. Dan dia menjalani hari sendirian. Dia tetap mengamen dengan harpanya, memainkan harpa. Dan dia ingat, oh ya ada resep rahasia di dalam harpa itu yang dia nantikan. Dan dia bisa membukanya kapan? Saat nanti 1000 senar sudah putus. Dan dia terus jalani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai akhirnya murid ini menjadi tua. Pada waktu senar itu putus ke 1000, dia sudah tua. Dan akhirnya dia ingat akan janji daripada gurunya. Dia akan bisa melihat terang. Akhirnya dia minta tolong orang lain untuk dia membukakan. Dia cari kertas itu dan dia dibuka. Pada waktu dibuka, teman-teman, apa yang terjadi? Begitu dilihat, tidak ada tulisan apapun di dalam kertas itu. Dikatakan oleh orang itu yang membantunya, ini hanya selembar kertas, tidak ada apapun. Itulah sebuah harapan buat muridnya ini. Dia berharap setiap hari menjalani hari. Karena tanpa harapan itu dia tidak mungkin bisa sampai tua juga. Tapi harapan yang dijanjikan dia bisa melihat terang, itu yang dia tunggu-tunggu. Tapi ternyata tidak ada tulisan apapun, tidak ada rahasia apapun. Itulah harapan yang Tuhan berikan buat kita sebagai penolong yang setia. Pengharapan memampukan kita
untuk melewati persoalan dan masa-masa sulit seperti sekarang ini. Yang berikutnya, pada saat Tuhan sudah menyertai kita, tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada buat kita, dia memberikan satu pengharapan buat kita, untuk kita kuat bisa menjalani. Karena itu jangan pernah menyerah dalam menjalani masa-masa sulit, jangan pernah menyerah. Kita ingat Yusuf, bagaimana, pasti semua udah tahu deh ceritanya Yusuf ya. Bagaimana dia dibuang, bagaimana dia dijual dan sebagainya. Akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Teman-teman sahabat muda, Yusuf gak gampang langsung. Begitu dia mimpi dan dia dijanjikan untuk menjadi penguasa, langsung jadi gitu. Enggak ya. Dia lewat proses. Dia lewat proses dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin sangat-sangat sulit buat dia. Akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Dipercaya dan bisa membawa keluarganya tidak mengalami kelaparan. Saat ini, kesulitan yang kita hadapi, masa-masa sulit yang kita hadapi, kekhawatiran, keraguan, kebingungan, kebimbangan, apapun yang kita alami. Karena nggak ada jalan keluar, nggak ada solusinya, atau nggak menemukan titik terang, jangan pernah menyerah. Yusuf akhirnya bisa menjadi penguasa di Mesir. Kita pun akan tetap disertai Tuhan dan akan terus diberikan pengharapan dan akan terus menerima janji-janji Tuhan untuk kita. Janji yang Tuhan berikan bukan PHP loh. Bukan pemberi harapan palsu ya Tuhan ya. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan janjinya buat kita, iya dan amin. Salah satu janji Tuhan, saya boleh minta tolong Francisca ya buat baca ini. Oke. Nah. Dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, silakan dibacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Terima kasih, Francisca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang janjikan ini janji Tuhan loh. Jadi bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu, tetapi janji iya dan amin buat saya dan Anda, buat kita semua. Ini ajakan Tuhan, undangan Tuhan buat kita. Ayo, kemarilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan selalu membuka tangannya, kita membayangkan kedua tangan Tuhan terbuka buat kita. Dan dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan padamu. Tapi terkadang kita sadar nggak sih kita kalau letih lesu gitu? Mungkin terkadang kita nggak sadar. Kita merasa kita masih kuat, kita merasa kita masih mampu. Karena ajakan ini hanya untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, siapapun, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kabar baik buat setiap kita. Undangan buat setiap kita. Tapi pada saat Tuhan mengundang kita, Tuhan membuka tangannya untuk kita, yuk kemari, aku beri kelegaan kepadamu. Pada waktu Tuhan membuka tangan buat kita, bukan berarti kita datang terus persoalannya hilang. Bukan berarti nggak ada lagi persoalan, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kelegaan. Masalah ada? Masih ada. Masalah masih ada. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, karena dikatakan ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teman-teman, sahabat muda, pada waktu kita datang kepada Tuhan, dia bukan menghilangkan persoalan kita, tetapi memberikan kelegaan kepada kita. Karena pada waktu kita datang, menerima undangan dan ajakan Tuhan
uluran tangan Tuhan. Dia ikut memikul beban bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk memikul itu semua. Karena dikatakan pikulah kuk, Tuhan pasang kuk, pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Mungkin semua udah tahu ya kuk seperti apa itu, kayu yang dua. Saya ada gambarnya juga di sini. Nah, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi seperti kayu dua gitu ya, dua lingkaran gitu yang sejajar, yang biasanya dipasangkan pada lembu atau sapi yang membajak sawah. Teman-teman, kalau itu sudah dipasang, berarti sapi yang akan membajak sawah itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa jalan semaunya, gitu kan? Nggak bisa yang kiri mau bilang aku mau ke kiri, yang kanan mau bilang aku mau ke kanan, tapi jalannya barengan, sama-sama. Itu dipasangkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ikut memikul bersama-sama kita, berjalan bersama kita, menyertai kita, mendampingi kita sampai hari ini, kita nggak mungkin berjalan sendiri semau kita. Makanya kita dikatakan belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati dan jiwa mumpung akan. Belajar punya ketaatan. Belajar punya kepatuhan. Pada saat ada masa-masa sulit, gak bisa mau menangnya sendiri. Atau mau-maunya sendiri. Wah, aku kesana aja. Pada waktu saya alami masalah, gak bisa saya terus, udahlah Tuhan, aku ambil langkah yang ini karena Tuhan gak jawab-jawab doaku. Gak bisa, Li, kata Tuhan. Gak bisa, bukan ke situ jalan kamu, Li. Kamu harus ikut aku. Karena dikatakan bahwa pada saat itu udah Tuhan mendampingi kita, Tuhan berjalan bersama kita gak bisa jalan sesuka kita. Ada ketaatan, ada kepatuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa menyelesaikan kuk yang kita pikul itu. Kita dapat selesaikan sampai tuntas. Masalah kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, yang kita hadapi sampai hari ini, itu dapat kita jalani sampai selesai. Gak setengah-setengah. Makanya alat itu sejajar, sama. Ada pendampingan Tuhan, tapi sekali lagi terkadang kita tidak menyadari itu. Jadi teman-teman, sahabat muda, belajar untuk kita punya ketaatan dan kerendahan hati. Kalau punya kerendahan hati, belajar dari Tuhan, berarti kita seperti hamba. Apa aja yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Bukan suatu kebetulan kita ada di masa pandemi seperti ini. Bukan satu kebetulan kita alami masalah-masalah seperti ini, tetapi itu semua pasti sudah ada di dalam rencana-rencana Tuhan atas dunia ini. Karena bukan hanya di Indonesia terjadinya. Jadi teman-teman, sahabat muda, kita mau belajar menyelesaikan semuanya sampai selesai. Masa-masa sulit itu kita mau menyelesaikan sampai tuntas. Kita tidak mau memberontak. Pada waktu saya, sama seperti pada waktu saya dulu ya, saya pernah ke Bromo pada waktu itu. Bersama anak-anak saya juga, bersama suami gitu kan. Terus waktu menyeberangi padang pasir itu saya lewat pakai ini, waktu itu ada ojek ya, ada ojek, sepeda motor, dan ada mobil gitu kan. Saya waktu itu naik motor. Jadi beberapa motor kami sewa, kami naik ojek. Nah, pada waktu melewati pasir seperti itu, motor kan pasti agak goyang-goyang gitu ya. Yang nyetir juga kecil gitu kan, kecil mirip, jadi kecil gitu, nggak terlalu besar. Otomatis saya takut. Jadi pada waktu abangnya ini gerak ke kiri gitu ya, karena kan pasirnya banyak gitu ya. Jadi pada waktu ke kiri, saya ikut, bukan ke kiri, saya ke kanan. Terus waktu dia miring ke kanan, saya miring ke kiri. Karena saya berusaha mengimbangi, menurut saya, saya berusaha membantu abangnya supaya nggak jatuh.
Saya berusaha mengimbangi dia. Jadi kalau dia miring ke kiri, saya ke kanan. Kalau dia miring ke kanan, saya ke kiri gitu kan. Ternyata malah semakin jatuh. Tapi akhirnya di situ saya tahu, dan saya tahu itu Tuhan yang ingatkan saya. Dia katakan seperti, ini sama seperti perjalanan hidup. Aku yang pimpin, kata Tuhan. Kalau aku ke kiri, Li, kamu ke kiri. Kalau aku jalan ke kanan, Li, kamu ke kanan. Nggak bisa aku jalan ke kiri, kamu ke kanan. Jadi waktu itu saya dapatkan di motor, akhirnya saya bilang, oke, saya ikuti abangnya. Jadi waktu abangnya miring ke kiri, saya ikut ke kiri. Waktu abangnya miring ke kanan, saya ikut ke kanan. Sahabat muda, apa yang terjadi? Lancar loh jalannya. Dan abangnya nggak berat juga gitu, nggak jatuh. Itulah di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan sudah pasangkan untuk pikul kuk, kata Tuhan. Kan harusnya datang kepada Tuhan, kita diberikan kelegaan. Tetapi kita harus dipasangkan kuk, kata Tuhan. Maksudnya supaya kita itu bisa Tuhan dampingi, kita bisa tidak jalan sendiri. Tidak mau-maunya kita. Makanya dikatakan di akhir ayat itu bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kata Tuhan, kuk yang dipasang enak, pas banget buat saya dan Anda. Nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng, pas sesuai ukuran yang Tuhan tahu buat kita. Jadi teman-teman, sahabat muda, pada malam ini, apa sih masalah kita saat ini? Apa pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Atau bingung, nggak ngerti mesti ngapain lagi? Apa langkah yang harus kita ambil? Masa depan kita, jangan khawatir. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dia yang jamin seluruh kehidupan kita. Karena dia Allah yang setia, yang selalu ada buat kita. Dan saya sangat percaya di masa pandemi ini pun banyak perkenanan Tuhan yang boleh saya alami, yang rasanya luar biasa. Keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam kehidupan saya di masa pandemi, masa-masa sulit seperti ini. Masa-masa yang penuh perjuangan ini. Karena apa? Karena satu, Tuhan menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan. Dia selalu memberikan pengharapan kepada kita. Bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan yang pasti. Yang selalu digenapi buat saya dan Anda. Ada janjinya, undangannya yang selalu mengajak kita. Membuka tangannya Tuhan buat kita. Mari, datanglah. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sudahkah kita menanggapi ajakan Tuhan pada malam? Sudahkah kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, cari terus Tuhan, connect terus sama Tuhan. Jangan pernah lepas sama Dia. Tidak ada yang lain yang bisa membawa kita keluar di masa pandemi ini dengan kemenangan. Seperti Yosua keluar dari membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Seperti kita nanti keluar dari masa pandemi ini dengan satu kemenangan yang Tuhan janjikan. Jadi sekali lagi sahabat muda, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, selalu ada pengharapan dan Dia selalu menyertai kita. Malam ini, bawa setiap pergumulanmu, malam ini bawa setiap persoalanmu, malam ini bawa setiap keraguanmu, kekhawatiranmu akan masa depan. Karena kita tahu bahwa Dia penolong yang setia. Di dalam segala keadaan, besar kecil, apapun, suka duka, Dia selalu ada. Caranya kita terus datang di dalam Tuhan. Cari Tuhan, tidak pernah menyerah dan terus tidak pernah putus asa. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita boleh tundukkan kepala saat ini. Bapa yang di dalam surga, pada malam ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk malam ini ya Tuhan. Kalau Engkau boleh membawa kami bertemu melalui Zoom ini. Kami tahu Tuhan, semua tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang mungkin mendengar firman ini juga Tuhan,
Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Kami bawa pada malam ini setiap pergumulan kami, persoalan kami, masa-masa sulit kami, kelelahan kami, kebosanan kami. Kami bawa kejenuhan kami juga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu setia menolong kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun untuk berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu terulur buat kami. Biarlah kami boleh Tuhan mengulurkan tangan kami juga kepada-Mu. Mari saat ini, bahwa setiap kesulitan-Mu di hadapan Tuhan, bahwa setiap keraguan-Mu di hadapan Tuhan, bahwa setiap persoalan-Mu di hadapan Tuhan. Nama hakaya rataka syukara, nama kaya rataka syukara, nama hakaya rataka syukara. Tuhan, Kau melihat kedalaman hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan dan persoalan mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami. Tapi Engkau yang menjanjikan keselamatan di dalam hidup mereka. Engkau menjanjikan kemenangan di dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah melepaskan mereka sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami punya Engkau yang setia di dalam hidup kami. Meskipun terkadang kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia bagi setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini kekuatan yang daripada-Mu boleh mengalir bagi setiap kami. Kuasa-Mu boleh mengalir bagi setiap kami. Untuk kami melangkah bersama Engkau, berjalan bersama Engkau. Karena Engkau yang mendampingi kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan jawab pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tepat seperti waktu Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Ini kami. Biarlah Tuhan Kau perlengkapi kami dengan kuasa dan kekuatan-Mu yang dari tempat yang paling tinggi. Dan kami percaya saat ini kekuatan yang baru itu mengalir memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami juga. Kami diteguhkan, kami diyakinkan bahwa Engkau selalu ada menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati juga persekutuan doa Youthcom, komunitas MSC Inggris ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati semua pengurus yang ada, tim yang ada, koordinator, pendamping, semuanya Kau berkati dengan kuasa. Berikan kepada mereka senantiasa kesatuan hati. Biarlah lewat persekutuan doa ini semakin banyak anak-anak muda boleh mengenal Engkau. Semakin banyak taruna-tarunamu Tuhan boleh mencintai dan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sungguh semuanya ke dalam tangan-Mu. Semuanya kami hanya sampaikan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.